Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Semua sehat? Hari ini adalah pertama kalinya Gereja Kalvari membuka misa untuk umum dengan aplikasi Bera Rasa kepada umat. Ada dua wilayah 5 dan wilayah 6. Yang wilayah 5 angkat tangan. Terima kasih. Yang wilayah 6 angkat tangan. Terima kasih. Yang menjadi relawan pelayan bakti Tidal C19 Kalvari angkat tangan. Wow, banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum kita melanjutkan karya pelayanan dan karya bakti syukur kita pada hari ini, marilah sekarang kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku. Dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Pandanglah anak-anak kesayangan-Mu dengan rela hati, supaya semua orang yang percaya pada Kristus memperoleh kebebasan sejati serta warisan abadi. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu
supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalanya, serta kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga. Sudah tersimpul dalam firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan waktu perdamaian kepada kita. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum saya sampaikan inti permenungan kita, ada satu kisah yang tidak terlalu penting. Kisah tentang ras manusia. Ada 2 ras utama manusia cerdas di bumi ini. Yang satu spesies namanya Neanderthal, satu lagi Homo sapiens. Para ahli bertanya-tanya kenapa Homo sapiens bisa bertahan lebih lama daripada Neanderthal. Bahkan sampai sekarang kita itu adalah spesies Homo sapiens. Kalau diterjemahkan berarti manusia bijak. Sementara Neanderthal musnah. Ada beberapa teori mengatakan orang-orang Eropa punya atau mewarisi genetik Neanderthal sedikit karena persilangan antara Homo sapiens dan Neanderthal. Akan tetapi sebagai spesies Neanderthal tidak bertahan. Setelah diteliti, ada beberapa hal yang membuat Homo sapiens bisa bertahan hingga sekarang dibandingkan dengan Neanderthal, yaitu kemampuan bahasa. Homo sapiens punya kemampuan bahasa yang jauh lebih baik daripada Neanderthal. Seperti sekarang Anda bisa mengerti aneka ragam bahasa dengan sangat mudah. Kalau saya bilang good morning, Anda tahu saya mengucapkan selamat pagi. Kalau saya bilang koha abata, orang-orang di ujung timur juga mengerti itu selamat pagi. Goeiemorgen, sugeng enjang. Kalau bahasa Cinanya saya lupa ini. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ini adalah satu contoh bagaimana kemudian Homo sapiens punya kekayaan dalam bahasa. Sementara manusia Neanderthal itu punya kemampuan bahasa yang terbatas. Dan karena punya kemampuan bahasa yang terbatas, mereka juga punya kemampuan komunikasi yang lebih sedikit daripada Homo sapiens. Homo sapiens bisa berkomunikasi dengan sangat lebih baik. Dan akibatnya
berpengaruh pada persekutuan-persekutuan, kelompok-kelompok. Manusia Neandertal hanya bisa bertahan dalam kelompok-kelompok kecil, sementara Homo sapiens membentuk kelompok yang bisa semakin besar hingga menjadi sebuah kerajaan, sementara Neandertal hanya selalu dalam kelompok-kelompok kecil. Pada akhirnya manusia Neandertal punah, Homo sapiens bertahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kita disadarkan akan kemampuan bertahan kita ternyata bukan pada kemampuan menghakimi dan menghukum orang lain, tapi pada kemampuan untuk berkomunikasi dan membangun persaudaraan, membangun suatu komunitas. Ketika saya mengatakan komunitas, itu lebih dari sekedar perkumpulan. Komunitas tanpa disadari adalah gabungan dari dua kata, communio trinitaris, paguyuban orang-orang karena semangat Tritunggal Maha Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Kristus memanggil kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang, termasuk bila orang-orang itu berbuat kesalahan. Kenapa? Karena manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Setiap manusia punya banyak kelebihan, punya banyak talenta, tapi setiap manusia juga punya banyak kekurangan, punya banyak hal yang tidak bisa dia kembangkan untuk menjadi baik, yaitu segala keburukan. Maka terkait dengan itu saya melihat ada dua jenis manusia. Manusia pertama adalah manusia yang sadar betul akan kelebihan dan kekurangan, dan dia sangat mengerti kekurangannya. Karena itu dia melihat di sekelilingnya dan dia melihat banyak orang-orang juga punya kelebihan dan kekurangan. Manusia ini ketika mau bertahan, dia akan mengorek dan mengekspos kekurangan-kekurangan orang lain daripada memperkembangkan kelebihan dan talentanya sendiri. Kenapa? Karena dalam pikirannya yang dibuat atau dipahami tentang kesadaran dirinya adalah saya punya banyak kekurangan, saya banyak kurangnya dari orang-orang di sekitar kita, di sekitar saya. Maka tipe manusia pertama ini adalah saya sebut sebagai tipe pecundang. Tipe pecundang ini akan susah mengikuti pesan-pesan yang Yesus sampaikan saat ini. Kalau ada orang berbuat kesalahan, tegurlah dia 4 mata. Kenapa orang ini susah? Karena dia pecundang. Ketika dia melihat kekurangan orang lain, dia tahu dirinya sendiri punya begitu banyak kesalahan. Kalau berhadapan dan dijumpai, dipertemukan, adu debat, dia pasti kalah. Maka kemudian dia loncat. Daripada kemudian menegur, saling tatap mata dari hati ke hati, membangun komunikasi, dia loncat. Dan ini sangat dimungkinkan dalam era informasi sekarang ini. Dia bisa menghimpun orang-orang yang tidak dia kenal sekalipun lewat jaringan media sosial. Dia mengekspos, menyebarkan berita tentang kekurangan, kesalahan, keburukan orang yang tidak dia sukai. Tapi segala macam talenta, kelebihan, pekerjaan-pekerjaan baik orang tersebut ditutup-tutupi. Kenapa? Karena kalau hal itu sampai diketahui orang, maka segala
berita-berita buruk yang disebarkannya akan kehilangan daya menghancurkan. Itulah yang terjadi ketika viral foto atau video anak-anak OMK aktivis makan di gereja. Itulah yang kemudian menjadi viral ketika ada seorang prodiakon rambutnya seperti orang umur 70-an melayani misa masa pandemi. Orang tidak pikir panjang bahwa bisa saja seorang manusia umur baru 48 tapi rambutnya udah putih semua. Tapi dia tidak akan kemudian menyebarkan info-info yang benar. Pokoknya rambutnya putih pasti di atas 60. Demikian juga ketika kemudian ada aturan misa pembatasan 18 sampai 59 tahun. Lalu ketika ada tokoh-tokoh relawan yang sebelum masa pandemi membantu menyelenggarakan sarana dan prasarana, kelihatan muncul di gereja orang menyebarkan keburukan-keburukan dan berita-berita jahat. Ini suatu pilih kasih. Kenapa orang-orang ini sudah lanjut usia tapi tetap ikut misa, sementara kami tidak boleh? Padahal yang terjadi, orang-orang ini mempersiapkan sarana dan prasarana. Pada akhirnya dia sendiri tidak ikut dalam misa masa pandemi tatap muka ini. Tapi itu tidak kemudian disampaikan informasi itu. Kenapa? Karena yaitu tadi, tipe pertama adalah tipe manusia pecundang. Bapak Ibu Saudara terkasih, waspadalah terhadap aneka berita, aneka wacana yang beredar dengan demikian, dengan keburukan-keburukan terhadap orang-orang yang tidak disukai, tapi tidak ada pujian, tidak ada berita positif sama sekali. Tipe manusia kedua adalah tipe manusia yang mendengarkan renungan saya pada hari ini. Mereka membangun komunikasi yang baik. Setiap kali berjumpa dengan sesama, mereka melihat yang terbaik yang bisa muncul dari pribadi-pribadi tersebut. Orang-orang ini membangun komunikasi. Ketika ada berita-berita buruk, berita-berita nyinyir keluar, mereka tidak langsung copy, paste, share. Tidak. Mereka menelitinya, mereka kemudian mencari sumber-sumber lain yang lebih bisa dipercaya untuk memastikan kebenaran berita itu. Orang-orang inilah yang bisa mengikuti perintah Kristus pada hari ini, membangun komunikasi, bertatap muka bahkan dengan orang-orang yang tidak disukai, untuk mencari tahu duduk persoalannya, selalu berusaha mencari informasi yang bisa membangun, bukan membangun wacana yang bisa menghancurkan dan merusak serta mengkotak-kotakkan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dua manusia ini kriterianya tidak tergantung dari umur. Karena saya melihat semakin tua Homo sapiens ini belum tentu menjadi semakin bijaksana. Semakin tua, banyak Homo sapiens ini menjadi kurang merasa perlu mencari informasi yang lebih valid. Maka pada pagi hari ini saya sebagai salah satu dari 6 miliar Homo sapiens di seluruh dunia, mohon maaf seandainya saya kurang mampu untuk mengkomunikasikan berita-berita baik
kepada saudara-saudari terkasih. Semoga kita bersama-sama bisa mendapatkan rahmat ilahi agar kita semuanya bisa menjalankan perintah Kristus, mengajarkan cinta kasih Allah kepada sesama. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Maka dengan Yesus di tengah-tengah kita, dapatlah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja masa sekarang, ya Bapa, tabahkanlah gerejamu pada masa sekarang ini, agar berani menyuarakan peringatannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang berkecamuk di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mencari kebenaran, ya Bapa, bimbinglah mereka yang mencari kebenaran. Semoga perjumpaan dengan umat-Mu membawa mereka pada Kristus, Sang kebenaran sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas ulang tahun kedua Bertrand Oliver Gegeta Ginting, dan juga bersyukur atas kelancaran operasi dan pemulihan bagi Francisca Nimade Ayu, dan juga bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dan novena Hati Kudus Yesus yang diperuntukkan untuk kesembuhan sebuah keluarga. Semoga ucapan syukur umat-Mu ini ya Tuhan memperteguh iman mereka, sehingga mereka selalu menggantungkan setiap harapan dan permohonan hanya kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi arwah orang beriman, Ibu Paulina Monica Widiarti, Yosef Martinus Benarto Wahyu Widarpo, Bapak Eben Daniel, dan Bapak Athanasius Bambang Purwokusumo. Semoga Engkau berkenan menerima arwah umat beriman dan juga membuka kerahiman-Mu untuk berkenan agar mereka menikmati kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa bagi keluarga muda Rio dan Keisha yang sedang menantikan kelahiran putra pertama mereka. Semoga kuasa kasih-Mu senantiasa menyertai keluarga muda ini bersama dengan mama tercinta yang terus merindukan hadirnya seorang anak dalam keluarga mereka. Jagalah Keisha juga pada saat persalinan nanti. Semoga kuasa kasih-Mu menggembirakan keluarga muda ini dengan kehidupan baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, dengan kekuatan sabda-Mu dan dengan mengikuti Ekaristi, kami meneguhkan pilihan pada Putra-Mu.
Engkaulah yang memberi kami kekuatan untuk semakin menyelami tuntutan-tuntutan pilihan itu. Semoga Kau terima usaha saling cinta kasih kami dalam kurban Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami hunjukkan kepadamu sebagai kemenangan akan cinta kasih Putramu kepada kami. Semoga kami pun dapat meneladan Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu. Dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendakmu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap insan supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun dengan giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan serta Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari, inilah Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi
Semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus yang akan kami sambut dalam rupa roti ini membawa kami pada hidup yang kekal. Marilah kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa mengikuti aku tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang kehidupan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan dan menghidupkan kami dengan santapan sabda dan sakramen surgawi. Semoga berkat anugerah Putramu yang sedemikian besar, kami dapat bertumbuh dalam iman, agar layak mendapat bagian yang tetap dalam hidupnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman akan menerimakan sakramen perkawinan Maria Magdalena Silvi Veronica dari lingkungan Geraha Indah Selatan Santo Lukas dengan Ivan Yakobus Lintong dari Paroki Kelapa Gading, Gereja Katolik Santo Yakobus. Pengumuman kedua. Pengumuman ketiga, Dianti Natalia H dari lingkungan Ardini 2 Santa Cecilia dengan Adrianus Frederick Manik dari lingkungan Bumi Jatiwaringin Santa Anastasia. Bapak Ibu Saudara terkasih, Paroki Lubang Buaya sudah diperkenankan untuk menjadi tempat melangsungkan sakramen pernikahan. Baru satu gereja yang diizinkan, yaitu Gereja Kalvari. Sementara Gereja Katarina juga bisa menerima perayaan sakramen pernikahan. MRT, kursus membangun rumah tangga, kursus yang mesti dilalui bagi setiap orang yang akan menikah, akan dibuka bulan Oktober. Silakan Anda yang akan menikah segera mendaftar ke sekretariat paroki. Kursus MRT bagi calon pasangan nikah di Dekanat Bekasi akan dibuka bulan Oktober di Paroki Lubang Buaya. Silakan Anda mulai mendaftar di sekretariat paroki. Berikutnya juga disampaikan seturut amaran dari Ketua Gugus Kendali COVID-19 KAJ bahwa pelaksanaan penerimaan sakramen pernikahan hendaknya dilakukan di paroki yang sama dengan pastor penyelidikan kanonik, yaitu di paroki masing-masing. Sekarang ini bukan zamannya lagi mencari tempat nikah yang jauh-jauh dari wilayah kediaman. Hendaknya setiap orang memperhatikan itu. Anda tinggal di mana, hendaknya Anda kemudian mengurus pernikahan di sekitar tempat itu. Di mana Anda akan merayakan pernikahan, Anda urus dengan pastor yang akan menikahkan itu penyelidikan kanonik, supaya Anda menjaga jangan sampai penyebaran virus makin pesat. Anda ketemu pastor A untuk kanonik, Anda ketemu pastor B untuk pernikahan, Anda ketemu pastor C untuk kemudian pengakuan dosanya, dan seterusnya. Akhirnya kemudian kalau sesuatu terjadi, misalnya Anda kena COVID, akhirnya ketiga pastor kena COVID semua, begitu kan? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ada pengumuman lagi? Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih, bulan ini adalah bulan Kitab Suci Nasional. Maka silakan ketua lingkungan ataupun ketua wilayah mengemas pertemuan secara kreatif, secara online untuk mendalami bahan-bahan yang telah disediakan dari keuskupan. Bisa juga kategorial, karismatik, legio ataupun yang lainnya, juga bisa mendalami bahan-bahan yang disuguhkan dari keuskupan untuk direnungkan bersama-sama. Yang pasti jangan ada pertemuan tatap muka, baik kalau pertemuan itu dilakukan secara online. Saya pribadi akan memberikan renungan setiap minggunya untuk bersama-sama kita mendalami bahan
yang ditawarkan oleh keuskupan kita untuk direnungkan bersama-sama. Itu saja, Romo. Ya. Ini salah satu hal yang menarik ya. Bulan Kitab Suci Nasional, pendalaman Kitab Suci secara online. Saya dan Romo Boni juga menerima permintaan dari banyak paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Bukan dari parokinya, tapi dari lingkungan-lingkungan. Mereka minta supaya Romo Boni memberikan webinar, Zoom meeting untuk anggota lingkungan. Saya juga, ada berapa itu, banyak sekali. Maka kemudian Romo Boni mengambil inisiatif juga untuk setiap minggu memberikan permenungan Kitab Suci lewat YouTube. YouTube kan? Iya. Ya, YouTube. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sekarang tiba saatnya kita bangkit berdiri dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Berkatalah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai saudara, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita senantiasa mewartakan karya cinta kasih Tuhan. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat hari Tuhan. Ingatlah, kebenaran hanya milik Allah. Maka manusia berkomunikasi supaya bisa mendapatkan yang terbaik dan yang paling benar dalam kehidupan masing-masing. Shalom. Selamat pagi umat paroki Lubang Buaya terkasih. Hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai protokol kesehatan selama mengikuti misa di gereja yang sudah disiapkan oleh tim gugus kendali misa masa pandemi Kalvari. Pastikan sebelum ke gereja Anda dalam kondisi sehat, sudah sarapan dan minum multivitamin ya. Selain itu, yuk kita lihat apa saja yang perlu kita siapkan sebagai alat proteksi diri sebelum berangkat ke gereja. Ini barang-barang yang saya bawa. Yang pertama, hand sanitizer pribadi, tisu kering atau sapu tangan, tisu basah, botol minum pribadi. Jangan lupa untuk selalu mengenakan masker dan face shield.
Cuci tangan dulu ya, sebagai bentuk menjaga kebersihan diri sebelum kita berangkat ke gereja. Sudah bersih. Oh iya, sebelum berangkat, pastikan Anda sudah menyiapkan bukti pendaftaran misa yang nanti akan ditunjukkan ke petugas gereja. Sekarang saya berangkat gereja dulu ya. Misa dilakukan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Pintu masuk dibuka untuk umat mulai dari pukul 7.45 sampai 8.45. Umat yang datang terlambat tidak diperkenankan mengikuti misa new normal. Umat datang satu sebelum pintu masuk ditutup. Tunjukkan konfirmasi dari website Bela Rasa sebagai tanda kehadiran dalam misa. Umat yang tidak memiliki tiket yang dikeluarkan berdasarkan aplikasi Bela Rasa akan diminta oleh petugas agar kembali ke rumah. Petugas akan mengukur suhu tubuh umat di depan gerbang gereja. Umat yang membawa kendaraan akan diarahkan oleh petugas menuju tempat parkir yang sudah dikhususkan sesuai dengan nomor masing-masing, dan bagi peserta yang tidak membawa kendaraan akan diarahkan menuju pintu masuk yang telah disediakan. Batasan usia yang diperbolehkan mengikuti misa new normal di Gereja Kalvari adalah 18 hingga 59 tahun. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani atau tidak menderita penyakit bawaan seperti diabetes, asma, hipertensi, dan lain-lain. Nah, sekarang saya udah sampai gereja. Kita ikuti protokol kesehatan yang ada yuk. Peserta melakukan tindakan cuci tangan sebelum memasuki gedung gereja. Di sini sudah disediakan tempat cuci tangan sebelum kita masuk gereja. Saya cuci tangan dulu ya. Di sini ada 2 pedal, sebelah kiri untuk keran air dan sebelah kanan untuk sabun cuci tangan. Nah, kalau di depan kita ada umat, jangan lupa untuk jaga jarak ya. Setelah mencuci tangan, umat yang hendak memberikan kolekte dapat dilakukan di tempat yang telah disediakan. Peserta akan diarahkan menuju tempat duduk yang telah disediakan tanpa harus mengambil air suci. Setelah mendapatkan tempat duduk, peserta tidak diperkenankan untuk berpindah posisi tempat duduk. Tidak diperbolehkan untuk keluar gedung gereja, termasuk ke toilet, sampai dengan perayaan Ekaristi selesai. Petugas akan menegur jika tidak sesuai dengan peraturan. Bagian liturgi salam damai dilakukan tanpa kontak fisik. Cukup dengan mengatupkan tangan di depan dada dan menganggukkan kepala kepada umat lain. Sebelum menerima komuni, wajib menggunakan hand sanitizer sendiri atau yang disediakan petugas. Umat menerima komuni dengan tetap menggunakan masker. Saat menerima komuni, umat tidak perlu menjawab amin. Setelah perayaan Ekaristi selesai, umat akan dipandu secara tertib oleh petugas untuk keluar dari gedung gereja menuju kendaraan masing-masing. Tidak berebutan dan bergerombol, dan tetap menjaga jarak dengan yang lain.
Setelah keluar gereja, umat diharapkan segera pulang ke rumah masing-masing. Tidak berkumpul, bergerombol, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tempat doa di lingkungan gereja ditutup sementara sampai kondisi memungkinkan.